nih ya. Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir di sesi preview kelas. Oh, malam. Oke, udah bisa denger ya. Oke, thank you. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di sesi preview kelas yang diadakan oleh Kelas Marketer. Saya Mona dan malam hari ini saya akan menemani teman-teman semuanya. Saya akan mendampingi teman-teman untuk mengikuti sesi preview kelas kita. Oke. Pertama, saya mau mengapresiasi dulu buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi preview kelas dan juga buat teman-teman semua yang sudah hadir tepat waktu ya. Thank you teman-teman semuanya dan saya berdoa semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu dan saya juga berdoa semoga teman-teman semuanya nanti bisa dapetin banyak ilmu dari sesi preview kelas kita malam hari ini ya. Oke. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman semuanya yang udah ready, boleh sambil dinyalain yuk kameranya yuk, biar kita nanti bisa langsung mulai sesi. Buat teman-teman yang udah masuk ke Zoom, tapi boleh ya di rename namanya jadi nama teman-teman semuanya. Oke. Biar nanti kalau pas kita lagi interaksi, kita bisa manggilnya lebih enak ya. Oke, nggak ada suaranya, pasti belum connect audio nih ya, karena teman-teman yang lain sudah bisa mendengar suara saya. Oke, teman-teman semuanya boleh yang baru pertama kali ikutan sesi, apakah ada yang malam hari ini baru pertama kali ikutan preview kelas, boleh kasih komen di kolom chat ya. Yang baru pertama kali saya mau infoin beberapa hal terkait dengan apa sih yang harus kita siapkan ya sebelum mengikuti sesi preview kelas. Oke, teman-teman semuanya, sesi preview kelas akan berjalan selama kurang lebih 60 menit ke depan dan kita akan ada 3 sesi di dalamnya, di mana sesi yang terakhir itu khusus untuk tanya jawab ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau bertanya, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya di sesi yang sudah ditentukan. Makanya teman-teman wajib banget untuk hadir dari awal sampai akhir biar teman-teman bisa mendapatkan full materi dan teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya ke pemateri kita nanti. Oke. Terus teman-teman nanti kalau sesi materinya udah dimulai, jangan kaget kalau nggak bisa kirim chat. Bukannya nggak bisa kirim chat, tapi chat to everyone kami tutup supaya teman-teman yang lain juga bisa fokus belajar. Jadi nanti kalau mau berinteraksi, kalau mau bertanya gitu ya, pastikan teman-teman kirim chatnya ke pemateri yang sedang membawakan materinya. Ya, kenapa? Karena sesi malam hari ini kita bukan cuma ada 1, tapi ada 2 pembicara. Ya, jadi pastikan teman-teman mengajukan pertanyaan ke pemateri yang sedang membawa materinya. Oke. Nah, apalagi ya, pastinya teman-teman jangan lupa ya siapin notes atau siapin catatannya karena walaupun sesi ini preview kelas tapi pemateri kita udah siapin banyak sekali slide, jadi teman-teman tetap akan dapetin materi yang sangat banyak dan tentunya bisa teman-teman manfaatin untuk kelangsungan bisnis teman-teman semuanya. Dan kami tidak membagikan slide materinya, jadi pastikan teman-teman mencatat atau teman-teman boleh juga men-capture atau men-screenshot slide materi yang nantinya akan ditampilkan. Oke, bentar ya, ini kok WhatsApp saya bunyi. Di-close dulu aja. Oke. Ya, jadi kita nggak bagiin slide materi, tapi teman-teman boleh capture, boleh screenshot. Nah, buat yang pakai handphone, saya sangat rekomendasi untuk mengubah posisi handphonenya jadi landscape atau horizontal kayak gini, supaya nanti kalau slide materinya udah tampil, tampilannya full screen di handphone teman-teman. Jadi nanti kalau di screenshot, kalau mau dibaca lagi, kalau mau dipelajari lagi, teman-teman akan lebih mudah mempelajarinya kembali. Sip ya. Selain tidak membagikan slide, kami juga nggak membagikan link rekamannya ya. Tidak dibagikan link rekamannya. Makanya teman-teman wajib untuk standby, wajib untuk menyimak
fokus, silakan nyalakan kamera. Kalau nggak bisa nyalain kamera, nggak apa-apa, tapi jangan sambil rebahan ya, jangan sambil tiduran, kecuali kalau teman-teman emang lagi kurang fit. Oke, supaya materinya bisa teman-teman pelajari secara maksimal. Oke, oke ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar ya teman-teman yang pengguna Instagram, yang masih baru belajar Instagram, yang mulai melirik-melirik Instagram, atau yang udah lama jualan di Instagram tapi kok growth-nya masih sedikit ya. Nah, malam hari ini teman-teman akan belajar apa sih rahasianya meraih followers dan customer di Instagram. Malam hari ini kita akan belajar tips dan triknya untuk meraih prospek di Instagram, cara meraih banyak followers di Instagram, dan studi kasus meraih list prospek dan juga sales di Instagram. Materinya akan dibawakan secara langsung oleh Mbak Anggraini Ruli Nusandari yang sudah ada di antara kita pada malam hari ini. Halo Mbak Ruli. Beliau adalah seorang founder dari Sekolah Jualan Online dan juga Insta Classroom, praktisi Instagram marketing sejak tahun 2015, dan saat ini beliau fokusnya di personal branding. Beliau adalah seorang mentor bisnis, khususnya di bidang Instagram marketing, yang sudah membina 10.000 member pebisnis digital online marketing. Dan beliau juga dipercaya untuk membina pelaku UMKM yang bekerja sama dengan Bank Indonesia Makassar, Kementerian Koperasi dan UKM, dan juga berkolaborasi dengan OJK dalam kegiatan sosial untuk UMKM terdampak pandemi. Ya, itu tadi materinya yang akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Mbak Ruli. Tapi bukan cuma Mbak Ruli, karena tadi saya udah bilang kalau akan ada 2 pembicara. Yang satunya lagi tidak lain dan tidak bukan, yaitu Mas Hermas Puspito. Beliau ini adalah seorang pebisnis online yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun, sudah membangun lebih dari 15 unit bisnis, dan beliau punya pasukan penjualan yang ribuan loh teman-teman, bukan cuma di Indonesia, bahkan tersebar di beberapa negara lainnya. Beliau juga menulis sudah lebih dari 20 judul buku bestseller yang diterbitkan. Beliau juga adalah seorang national speaker dan mentor bisnis untuk Kementerian UKM dan juga pebisnis online. Oke, saya yakin teman-teman udah nggak sabar, jadi ayo yang udah siap, silahkan boleh ketik di kolom chat saya siap ya. Tidak ada tanda apa ya Kak Vera ya? Nggak dengar. Kurang. Tapi sudah connect audionya Mbak Ulfi. Bagaimana? Oke ya. Siap-siap. Oke, udah siap. Kalau gitu ya teman-teman, yuk kita langsung mulai sesinya malam hari ini. Untuk yang pertama, kita sambut Mas Hermas Puspito. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Mona. Selamat malam rekan-rekan semua, selamat datang. Saya ucapkan welcome di program Kelas Marketer. Program ini dibuat secara khusus buat teman-teman semua. Saya hanya untuk membuka saja, opening speech aja. Kenapa? Saya mau mengucapkan selamat. Congratulations buat teman-teman yang sudah mengambil keputusan untuk hadir lebih awal, hadir on time, dan juga udah siap untuk belajar. Sesi malam ini rekan-rekan kita akan belajar teknis. Bagaimana bisa meraih banyak customer dan banyak follower ya dari Instagram. Sesi malam ini full teknis, sayang kalau teman-teman semua tidak menyimak dengan baik ya. Meskipun sesinya free, tetapi materinya full daging, full teknis. Sayang kalau teman-teman semua nyambi. Jadi usahakan jangan nyambi karena materi ini pernah dibawakan di training yang harga jutaan rupiah. Nah, sesi pertama akan dibawakan oleh Mbak Ruli, lalu saya akan lanjut di sesi kedua, saya akan membahas studi kasus. Tetapi sebelum studi kasus, rekan-rekan semua wajib untuk menyimak materi lengkap dari Mbak Ruli step by step. Hal-hal praktis yang bisa teman-teman terapkan untuk membesarkan akun IG teman-teman dan juga nantinya bisa dioptimalkan. Nah, siapakah Mbak Ruli? Tadi Mbak Mona sudah menyampaikan, Mbak Ruli adalah mentor saya di Instagram. Jadi saya banyak dibantu, saya banyak disupport secara khusus bagaimana IG saya bisa teroptimize, berdampak tidak hanya ke bisnis saya tapi juga personal branding saya, dan juga bisa meraih banyak customer dan banyak follower dari Instagram. Jadi buat teman-teman semua yang siap untuk belajar, coba ketik di kolom komen, ketik siap, yang ready katakan ready. Coba, saya mulai teman-teman yang udah pada siap. Yang siap katakan siap, yang ready katakan ready. Oke, ready, siap, ready, mantap, teman-teman semua ya. Oke, siapkan catatannya, siapkan notes-nya, siapkan energi terbaik, hadir dari awal sampai akhir, karena bakal banyak catatan ya. Tanpa panjang lebar, kita akan berikan sambutan yang terbaik untuk Mbak Anggraini Ruli. Silakan Mbak Ruli.
Ya, oke. Terima kasih Mas Hermas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang teman-teman. Terima kasih ya. Ini ada kurang lebih 100 partisipan yang hadir, 100 peserta yang hadir yang mau belajar Instagram. Nah, malam ini kalau mungkin di webinar sebelumnya teman-teman hadir juga ya, 2 kali kemarin kita sempat belajar untuk teman-teman yang pemula. Nah, sekarang sambil saya nanti siapkan slide materinya, sekalian teman-teman juga tes direct message ke saya, ya. Saya mau tanya ke teman-teman, teman-teman yang malam ini hadir sebagai teman-teman yang baru mau mulai di Instagram, ketik 1, yang artinya adalah baru mau membesarkan akun Instagramnya, ketik 1. Teman-teman yang mau monetize atau udah mulai aktif di Instagram tapi masih nggak tahu gimana cara menghasilkan income-nya, ketik 2. Sambil tes chat direct message ke saya ya. Ya, yang satu yang mau gedein akun Instagram, yang kedua yang mau menghasilkan income dari Instagram. Nah, posisi teman-teman saat ini ada di mana? Sambil saya persiapkan slide-nya. Oke, direct message aman ya. Oke, ya sekalian minta feedback teman-teman. Slide-nya apakah aman? Saya cek chat-nya. Oke, jelas ya. Oke, thank you Mas Ernest. Oke, 2, 1, 2, 2. Oke. 1 dan 2, oke. Oke, ya malam ini ya kita akan belajar baik gimana caranya gedein akun Instagramnya, juga gimana caranya menghasilkan income dari Instagram. Tapi sebelumnya, karena kita belum berdoa, kita berdoa dulu supaya sesi webinar malam ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, supaya tidak ada kendala apapun. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih ya yang sudah merespon. Jadi seperti biasa, nanti sepanjang saya menyampaikan materi, saya akan banyak minta interaksi dari teman-teman, ya, supaya saya tahu bagian yang saya jelasin ini teman-teman udah ngerti atau belum, gitu ya. Dan supaya saya merasa nggak sendiri nih ya, karena lewat Zoom saya taunya supaya teman-teman ngerti apa yang saya sampaikan, jadi teman-teman saya minta untuk berinteraksi. Oke ya, sepakat ya. Jadi cara belajar teman-teman juga lebih efektif. Oke, sepakat ya. Nanti teman-teman kalau nggak sempat nyatet, screenshot ya, teman-teman nanti info aja. Mbak, kecepatan atau Mbak back dulu dong, balik dulu dong, mau di screenshot gitu ya. Oke ya teman-teman? Oke nggak nih? Ada 100 orang lebih yang hadir. Oke, aman ya? Oke, mari kita lanjut. Jadi malam ini kita akan belajar tentang gimana cara menghasilkan cuan dari Instagram tanpa minimum followers. Jadi, ya, untuk siapapun yang baru mulai di Instagram, followersnya baru dikit, nggak usah minder, ya, karena saya akan sharing gimana caranya tetap bisa cuan, tetap bisa menghasilkan, tetap bisa dapat duit dari Instagram. Oke, ya sedikit aja tadi Mbak Mona dan Mas Hermas juga udah mengenalkan saya ke teman-teman ya. Saya praktisi Instagram sejak 2015, beberapa kali kolaborasi dengan internet marketers. Kemudian saya juga dipercaya untuk jadi trainer, mentor di Bank Indonesia Makassar dan juga dari Kementerian Koperasi dan UKM. Ya, tapi teman-teman ini semua nggak akan ada artinya kalau teman-teman nggak punya value. Oke, jadi mau teman-teman sejago, seterkenal apapun, ketika udah masuk sosial media, kalau tanpa punya value, itu nggak ada artinya. Oke, jadi nggak perlu minder. Nah, ini
alasan orang kenapa nggak mau beli dari teman-teman? Karena di sosial media, ya, jadi tugas teman-teman itu adalah ngasih tahu dulu kalau produknya itu ada. Kalau orang nggak tahu produknya, orang nggak akan beli. Ya, yang kedua, nggak percaya sama penjualnya. Ya, teman-teman pasti udah sering banget tahu ada kasus penipuan, ya, karena kita jualannya di sosial media, karena kita berkomunikasinya nggak langsung gitu ya di dunia maya. Jadi gimana caranya bikin orang lain percaya sama kita sampai akhirnya dia mau beli, dia percaya. Oke? Nah, ini 5 alasan kenapa teman-teman tidak pernah ada penjualan, nggak pernah ada closingan di sosial media. Yang pertama, tidak punya personal branding. Sambil jawab ya teman-teman, alasan mana yang sampai hari ini masih teman-teman, yang ada di teman-teman tuh alasan yang mana? 1, 2, 3, 4, 5 atau semuanya? Ya, sambil saya jelaskan pelan-pelan. Oke, tidak punya personal branding, ini sebenarnya antara enggak tahu, ya, atau emang enggak mau tahu. Karena banyak sekali juga pebisnis online yang merasa enggak perlu bangun personal branding. Jadi dia kerjaannya cuma posting-posting produk doang. Ya, jadi secara tidak langsung personal branding yang kebentuk ya, dia tukang jualan. Semua. 1. Oke, jarang posting. Oke. Yang kedua, bio tidak menjelaskan apapun. 4 dan 5. 5 semua. Needs tidak spesifik. Ya, jarang posting, sekalinya posting jualan. Ini memang kendala atau bukan kendala, tapi memang ini yang sering dilakukan teman-teman pemula. Jadi ngerasa dia jualan, dia bisnis, ya udah postingnya posting jualan. Padahal ketika sekali dia posting jualan, yaitu tadi akan dicap sebagai tukang jualan. Orang nggak suka dijualin, tapi orang suka beli. Nah, gimana caranya ngebikin orang beli ya tanpa kita jualin? Yang kelima, tidak ada call to action. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan respon, yang sudah jujur ya, terima kasih. Semoga setelah sesi ini teman-teman jadi bisa memperbaiki ya, apa yang harus teman-teman perbaiki, teman-teman tahu, nah itu diubah supaya hasilnya juga kelihatan gitu ya. Oke, nah ini teman-teman pentingnya personal branding. Jadi kenapa teman-teman harus punya personal branding ya? Karena kan di hari gini, di eranya konten kreator, ya teman-teman harus mulai terbiasa dengan sebutan konten kreator ya. Karena memang sejak 2022, 2023 dan seterusnya ini konten kreator akan selalu naik gitu ya. Memang lagi eranya konten kreator. Nah, gimana caranya? Ya, teman-teman kalau aktif di sosial media, apapun bisnisnya, ketika udah aktif di sosial media, mau nggak mau, teman-teman itu ya disebutnya konten kreator. Ya, jadi saya di sini akan lebih sering ngejelasin teman-teman dengan bahasa konten kreator. Nah, anggaplah ini adalah saya deh gitu ya, saya konten kreator. Ya, gimana caranya supaya pekerjaan, uang, peluang, klien, kesempatan, ya semuanya ini yang menghampiri saya. Bukan saya yang nyari-nyari. Bukan saya yang nyari kerjaan, ya. Bukan saya yang nyari-nyari uang, ngejar-ngejar uang, ngejar peluang, klien, kesempatan, ya, dan lainnya. Ya, tapi semua itu yang ngejar-ngejar saya. Gimana caranya? Nah, itulah pentingnya personal branding. Karena ketika kita ngejar, biasanya makin jauh, makin susah. Ya, nah makanya gimana caranya bikin kitanya yang dikejar sama pekerjaan, uang, peluang, klien, kesempatan,
Ya, itu yang yang harus teman-teman mulai pikirkan gitu ya, mulai teman-teman bangun. Sampai sini deh, teman-teman paham nggak? Jadi pentingnya personal branding itu supaya kita dikejar peluang, kita dikejar uang, kita dikejar-kejar pekerjaan. Nah itu kenapa harus punya yang namanya personal branding. Oke, paham kenapa teman-teman harus punya personal branding? Paham, oke, lanjut ya. Oke, jadi apapun, ini bukan hanya soal bisnis tertentu, tapi bisnis apapun. Bisnis apapun. Oke, bahkan teman-teman kerja juga harus punya yang namanya personal branding. Kerja kantoran itu harus punya yang namanya personal branding juga. Oke, lanjut ya. Nah, personal branding adalah, ya, ini teman-teman harus mulai ngebangun yang namanya personal branding. Personal branding itu adalah kegiatan mengenalkan siapa diri Anda kepada orang lain untuk mendapatkan peluang yang diinginkan. Misalnya tadi saya pengen dikejar peluang, pengen dikejar uang, kesempatan, dan lainnya. Gimana cara saya mengenalkan saya kepada orang lain untuk mendapatkan peluang? Misalnya yang saya harapkan itu adalah saya punya e-course gitu misalnya. Harapan saya adalah banyak orang yang daftar e-course. Banyak orang yang minta dimentorin sama saya. Gimana caranya saya ngenalin diri ke mereka? Ya, saya bangun personal brandingnya. Ilustrasinya seperti ini. Ya, ini misalnya ini misalnya saya dan konten kreator semuanya. Secara umum, konten kreator di bidang apapun. Yang main sosial media, yang main Instagram. Ya, ini saya ada di antara mereka. Gimana caranya saya dikenal di antara banyak konten kreator itu? Ya, gimana caranya saya mengenalkan diri kalau saya itu harapannya, pengennya saya itu jadi mentor. Gimana caranya orang-orang tuh tahu bahwa saya konten kreator yang tujuan akhirnya itu jadi mentor gitu. Oke, dari banyak orang, dari konten kreator semuanya, terus ada satu ini ya yang warna hitam dan itu adalah saya. Nah, gimana cara saya nih berbeda dari konten kreator yang lain? Ya, nah ini yang warna hitam itu adalah saya. Oke, gimana orang-orang bisa akhirnya tahu saya? Coba, saya mau nanya dulu ke teman-teman. Kira-kira gimana caranya? Ada banyak konten kreator, saya ada di dalamnya. Ya, terus saya pengen jadi mentor. Saya punya e-course nih, saya mau jualan e-course. Nah, caranya gimana supaya orang-orang tuh tahu saya di antara banyak konten kreator tersebut? Ayo, coba. Punya ciri khas, berbaur dengan kelompok putih. Bikin edukasi, sharing sesuatu yang bermanfaat, mengenalkan kekhususannya, ada value. Oke, terima kasih ya teman-teman. Berbeda dengan yang lain. Oke, terima kasih responnya. Nah, ini ya, saya gimana caranya saya supaya bisa dikenal sebagai content creator, mentor, trainer, coach gitu ya. Ya, caranya adalah mengenalkan diri saya. Oke, gimana caranya orang tahu? Ya, kita mesti kenalan dulu. Oke, sayanya mesti kenalan dulu nih. Ya, karena di sosial media, ya berarti kenalannya adalah dengan optimasi bio. Perkenalkan diri kita melalui bio profil Instagram.
Oke, ini ada 4 poin yang harus teman-teman pahami dalam optimasi bionya, karena ini dalam rangka mengenalkan siapa diri saya, mengenalkan siapa diri teman-teman ke banyak orang, ke lautan manusia yang nggak tahu, ya, yang masih nggak tahu. Saya itu siapa, saya itu mau ngapain. Oke, gambar yang kanan, kotak merah, ini adalah full name atau nama akun. Ini sebagai SEO atau kata kunci. Di sini saya mencantumkan Ruli, personal branding ala introvert. Saya mengenalkan diri, nama saya itu Ruli. Jadi saya maunya dipanggil Ruli. Bukan admin, bukan Mimin. Kenapa? Karena username saya tidak mengandung nama saya. Kemudian diikuti dengan kata kunci, personal branding ala introvert. Ketika ada orang yang melakukan pencarian menggunakan kata personal branding atau introvert, akun saya menjadi salah satu akun yang muncul di pencarian. Ya, itu tujuan dari SEO sebagai kata kunci. Jadi teman-teman usahakan ada kata kunci di full name atau nama akun ini yang ada di bawah foto. Kemudian yang warna kuning, ini adalah profil, ini adalah kartu nama kita di Instagram, kartu nama kita di sosial media. Ya, saya itu Ruli, mau bantuin konten kreator pemula membangun personal branding sampai menghasilkan cuan. Ini juga specific needs. Ya, jadi saya nggak cuma mau bantuin konten kreator, tapi konten kreator pemula. Nggak cuma mau bantuin konten kreator pemula, tapi konten kreator pemula yang mau bangun personal branding. Oke, nggak cuma mau bantuin konten kreator pemula yang mau bangun personal branding, tapi mau bantuin konten kreator pemula yang mau bangun personal branding sampai dia bisa menghasilkan cuan atau uang atau income atau penghasilan di Instagram. Oke, paham ya? Kemudian yang warna hijau ini namanya call to action, harapan apa? Ya, teman-teman tuh punya harapan apa kepada orang-orang yang sudah masuk ke akun kita, yang sudah kepo ke akun kita. Harapannya apa? Jangan sampai kosong. Karena percuma ngehadirin orang untuk masuk ke akun kita, bikin orang untuk kepo ke akun kita itu nggak mudah. Jadi teman-teman harus punya call to action. Ya, dan di call to action ini teman-teman gunakan multi-link. Multi-link itu apa? Multi-link itu satu link ketika diklik akan muncul link-link yang lain yang di situ teman-teman bisa memasukkan ya atau memaparkan bisnis teman-teman. Ada bisnis apa aja teman-teman? Ya, misalnya teman-teman jualan di marketplace. Masukin link marketplace-nya di situ. Ya, jadi ketika linknya diklik ada banyak link bisnis teman-teman. Oke, jadi jualannya nggak harus selalu posting produk jualan. Oke ya. Oke, sampai sini teman-teman paham? Kalau kita mau dikenal sebagai pebisnis, bagusnya pakai kata kuncinya apa? Pebisnis apa? Ya, ini yang tahu mestinya teman-teman. Ya, rumusnya seperti itu. Ini saya nggak ada slide rumusnya, tapi silakan dicatat. Ya, rumusnya untuk mengenalkan diri di bio itu adalah teman-teman itu siapa, mau bantuin siapa, untuk mencapai apa. Oke, teman-teman itu siapa? Kalau saya tadi, saya Ruli, mau bantuin siapa, mau bantuin konten kreator pemula bla 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 sampai menghasilkan cuan. Oke, teman-teman itu siapa, mau bantuin siapa, sampai menghasilkan apa atau untuk menghasilkan apa. Oke, kalau spesifik nanti yang follow terbatas, benar terbatas tapi dia hot market. Artinya yang memang udah minatnya yang sama, memang punya minat yang sama, punya daya belinya lebih tinggi.
Oke? Oke ya. Untuk kotak kuning, kalau kita belum jadi siapa-siapa, kotak kuning itu profil ya. Untuk profil, kalau kita belum jadi siapa-siapa dan belum bisa apa-apa, terus kita mau bantu apa atau mengenalkan sebagai apa? Oke. Kira-kira apa yang bisa, kira-kira apa yang Mbak tahu? Kira-kira Mbak ahlinya di bidang apa? Kira-kira kesukaan Mbak apa? Apa hal yang Mbak paling kuasai? Itu dijelaskan. Jadi kita nggak usah nunggu ahli dulu. Kalau nunggu ahli kelamaan, ntar ketinggalan sama yang lain. Oke? Oke ya, lanjut. Sorry, kelewat. Ya. Nah, selanjutnya kita udah mengenalkan diri kita. Ya, kartu nama kita udah dikasih. Ya, orang udah nerima nih kartu nama kita. Gimana caranya orang percaya? Kalau saya itu pengen jadi mentor, gimana caranya orang mau percaya untuk belajar sama saya? Posting karyanya. Karya di Instagram atau di sosial media itu adalah konten. Oke, ini yang sebelah kiri adalah akun saya, dan ini adalah karya-karya saya, konten yang saya bagikan, yang menunjang kartu nama saya. Oke, ini adalah konten yang saya bagikan yang sesuai dengan kartu nama yang saya perkenalkan ke banyak orang. Jadi usahakan teman-teman untuk bisa posting konten, ya. Jadi karyanya teman-teman, kontennya itu harus relevan, harus sesuai dengan kartu nama yang sudah teman-teman bagikan ke banyak orang. Jangan random, sesuaikan dengan profilnya teman-teman. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Ini juga kesalahan yang sering dilakukan. Jadi bionya apa, ngenalin dirinya sebagai apa, isi postingannya apa, nggak sesuai. Ini bikin orang skip, bikin orang nggak tertarik untuk masuk ke akunnya, untuk kepoin ke akunnya. Oke? Kalau punya bisnis lebih dari satu, misalnya bisnis cemilan, kesehatan, kecantikan, branding sebagai ibu rumah tangga yang berbisnis online, mau produk apapun masuk. Affiliate juga sama. Kalau PNS mau bagikan tentang bisnis, sangat bisa, karena saya punya satu klien, beliau adalah seorang calon pensiunan yang juga senior di bank, bisa bikin konten tentang bisnis. Ya berarti bikin kontennya tentang bisnis apa yang dijalani. Yang pasti konten bukan jualan, betul, konten itu bukan jualan. Nah ini teman-teman, untuk bikin kontennya, mau posting jenis postingannya, jenis kontennya apa aja itu bebas, terserah. Apa yang paling bisa teman-teman lakukan dulu, dilakukan. Ya bisanya cuma single post, cuma satu gambar aja, bikin, posting. Ya bisanya carousel, bikin. Dan bikin carousel nggak harus bikin di Canva. Teman-teman kalau nggak bisa Canva atau masih belum tahu caranya, bikin yang paling sederhana aja. Tulis di kertas, ya, bikin sampai 10, ya, terus difoto, jebret, 1-10, posting di Instagram. Jadi nggak usah mikirin desain. Konten yang bagus itu bukan tentang desainnya, tapi tentang isinya. Oke, bisanya reels, bisanya cuman ngomong aja, ya, bisanya bikin video seperti Mas Hermas, ya bikin aja, emang bisanya itu ya lakuin apa yang teman-teman bisa lakuin. Nggak usah maksain untuk bisa semuanya, ya nggak usah maksain, tapi salah satu mana yang paling bisa teman-teman lakukan lebih dulu. Oke? Single post atau carousel tidak bisa menjangkau bukan followers, enggak juga. Karena di postingan saya, carousel,
dan single post justru sangat jauh menjangkau non-followers ya. Ini nggak bisa diterapin di semua akun karena setiap akun hasilnya pasti berbeda. Makanya teman-teman lakukan apa yang paling bisa teman-teman lakukan dulu ya, karena hasil di setiap akun pasti berbeda. Oke ya. Nah, ini pentingnya call to action. Oke, ini salah satu postingan saya, teman-teman. Call to action itu adalah harapan ya. Tadi harapan apa yang teman-teman mau tujukan ke orang-orang yang sudah masuk ke akun teman-teman atau orang-orang yang sudah melihat postingan teman-teman. Nggak semua orang bisa menemukan postingan teman-teman ya, dan nggak mudah untuk datangin orang bisa ketemu postingan teman-teman. Jadi jangan disia-siakan, harus ada call to action. Ya, ini di sini saya dalam satu postingan ada banyak call to action. Yang pertama, teman-teman kalau nggak kelihatan, teman-teman bisa cek aja di setiap postingan saya, itu pasti ada call to action-nya. Oke, yang paling kiri di gambarnya, ini ada save dulu ya, buat belajar lagi. Oke, jadi teman-teman yang merasa perlu belajar lagi, dia akan save. Yang kedua, gambar yang sebelahnya, gambar kedua. Di kotak hijau paling atas, saya ngomong lagi, save dulu. Jangan sampai keduluan kompetitormu. Yang merasa nggak mau keduluan kompetitornya, dia akan save. Terus bawahnya, yang warna kuning, follow @catatan_pemula untuk dapetin tips personal branding dan Instagram growth. Jadi kalau dia pengen dapetin tips tentang personal branding dan perkembangan Instagram, dia akan follow sesuai dengan harapan saya nih. Gitu ya, ini semacam reminder gitu ya, mengingatkan bagi orang yang sudah baca postingan ini. Kemudian gambar yang ketiga, ini adalah slide terakhir dari carousel. Oke, di slide terakhir aja ini ada 3 call to action. Hai kreator pemula yang pengen dapetin cuan. Bagi konten kreator, bagi yang merasa konten kreator pemula dan yang pengen dapetin cuan, ya dia akan merasa terpanggil. Oke, follow @catatan pemula, dapatkan tips untuk konten kreator pemula, cara membangun personal branding dan Instagram growth. Dia akan follow kalau memang dia butuh. Kemudian lagi, ya, call to action lagi, join komunitas dan dapatkan kesempatan private coaching. Klik link di bio. Itulah kenapa tadi bionya harus ada linknya. Oke, orang udah lari ke bio saya. Klik link yang ada di bio, munculnya yang ada di sebelah kanan, yang paling kanan. Ya, di paling atasnya ada call to action lagi. Hai konten kreator pemula yang butuh cuan. Baru di bawahnya itu adalah ini berarti bisnis saya, gitu ya. Ini berarti adalah yang saya jual, gitu ya. Ini adalah yang bisa mereka ikuti, yang bisa mereka beli, yang bisa mereka join gitu ya, dari produk yang saya jual. Oke. Nah, ya oke gitu ya teman-teman. Sampai sini paham ya? Jadi akan muter terus. Ya, aplikasi bio ada linknya, posting, ada call to action-nya. Ya ini gimana caranya tadi? Gimana caranya saya bisa ditemukan sama orang-orang, ya, sama lautan manusia, lautan konten kreator secara umum. Ya, saya mau mengenalkan diri sebagai mentor. Gimana caranya peluang itu datang ke saya? Berarti orang harus kenal saya dulu. Gimana caranya orang kenal saya? Saya harus mengenalkan diri ke mereka. Ya, gimana caranya orang percaya setelah saya mengenalkan diri? Ada konten yang menunjang itu semua.
Oke, dan di dalam kontennya jelas harus ada call to action. Oke, kesimpulannya materi saya udah habis teman-teman. Saya masih punya sekitar 5 menit untuk teman-teman bertanya ya. Kesimpulannya, orang membeli produk atau jasa bukan karena harga murah, tapi karena percaya dan nyaman sama yang jual, dan juga karena produknya bisa menyelesaikan masalah. Oke? Terima kasih, materi saya sudah selesai. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa mengubah cara teman-teman gimana cara gedein akunnya, gimana cara untuk dapetin income-nya. Oke, saya masih ada waktu sekitar 4 menit ya teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya juga sambil cek pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kak mau tanya, yang tadi kan untuk IG personal, kalau untuk IG khusus jualan gimana? Nggak ada akun IG khusus untuk jualan. Ya, karena Instagram tidak merekomendasikan untuk jualan. Ya, kalaupun untuk jualan, caranya adalah dengan cara memberikan edukasi. Kalau mau benar-benar jualan, tempatnya di marketplace. Apakah apa ini ya? Real kali ya. Apakah real untuk usaha percetakan lebih kepada pengerjaan atau fasilitas percetakan? Nah, ini percetakannya percetakan apa? Bisa diedukasi. Ya, bisa diedukasi itu percetakan apa, kegiatan yang ngapain aja, ya. Jadi nggak selalu ngejualin, nggak selalu bilang mau nyetak apa di sini, mau nyetak apa di sini gitu, ya. Edukasi tentang percetakan. Coba kalau teman-teman bingung, teman-teman coba cari di Google. Cara edukasi jualan apa? Jualan teman-teman tuh apa? Cara edukasi bisnis bla bla bla. Coba cari di Google, ya nanti dari situ teman-teman kembangkan jadi konten. Cara bikin konten emang harus pakai Reels? Enggak. Seberapa penting hashtag? Pembahasan hashtag akan sangat panjang, tapi singkatnya teman-teman, hashtag sangat penting karena saya banyak menjangkau orang-orang non-followers dari hashtag. Prime time-nya kapan teman-teman tentukan sendiri, kemudian bangun habitnya. Misal teman-teman biasa posting di jam 4, rutinkan posting di jam tersebut. Itu akan jadi prime time-nya teman-teman. Akunnya akan kebangun di sesuai habit yang teman-teman bangun. Ya, jadi nggak usah pikirin waktu postingnya kapan, sesuaiin aja. Teman-teman waktunya bisa posting kapan. Ya, diterusin di situ, konsisten di waktu tersebut. Oke, untuk banyak bisnis, kita kan ada personal branding. Terus untuk tahu bisnis kita, apakah akunnya dibuatin sendiri-sendiri? Enggak, satu akun aja cukup. Satu akun cukup bangun personal branding sebagai pebisnis. Jadi semua bisnisnya masuk. Konten apa yang paling bagus di-share agar target market kita mau jadi followers IG kita? Konten yang bermanfaat sesuai dengan personal branding yang dibangun. Jadi harus tahu dulu, ya harus tahu dulu marketnya itu siapa. Ya, harus tahu dulu marketnya siapa, lalu bikin konten yang kira-kira disukai si market itu. Oke, gitu ya. Jadi cari marketnya dulu. Kalau nggak tahu marketnya siapa,
ya bikin konten secara random, tapi dalam 1 bulan teman-teman analisa. Tapi kalau kayak gitu, memang bukan untuk yang udah punya bisnis. Ya, yang udah punya bisnis, cari tahu dulu bisnis yang teman-teman jalani, produk itu buat siapa marketnya. Di akun IG jualan saya, pada beli tapi nggak follow. Gimana ya agar mereka tertarik untuk follow? Udah beli ngapain? Harus mikirin mereka untuk follow. Kan yang penting beli. Ya, end goal-nya beli, bukan jadi followers. Nggak apa-apa, it's okay. Nggak, semua orang itu nggak harus jadi followers kita. Ya, semua orang nggak harus jadi followers kita. Oke, satu lagi ya. Harus pagi banget, Kak, kalau posting. Enggak, saya malam. Saya barusan tadi jam 8 posting. Ya, sesuai waktu yang teman-teman bisa aja. Ya, kalau bisanya pagi, ya berarti pagi. Terus tapi ya, dirutinkan setiap hari. Oke? Oke, udah ya. Waktu saya udah habis karena masih banyak pertanyaan. Nanti coba teman-teman hadir sampai akhir. Nanti Mas Erbas akan infokan gimana caranya teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut. Karena banyak pertanyaan tentang hashtag, banyak pertanyaan tentang gimana bagi waktu. Kalau akunnya cuma satu, gimana cara jualannya, ya, dan lain-lainnya. Nanti Mas Erbas akan jelaskan. Sebentar, saya mau cek dulu Mas Hermas apakah sudah ready. Oke, Mas Hermas sudah ready. Terima kasih teman-teman. Semoga materi yang saya bawakan malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ya, selanjutnya saya serahkan ke Mas Hermas. Oke, terima kasih Mbak Ruli. Teman-teman boleh setting ke Mbak Ruli, boleh kasih appreciate-nya dengan cara japri ke Mbak Ruli. Dan sekarang saatnya kita belajar sesi berikutnya, teman-teman semua. Yuk, siapa di sini yang mau lihat studi kasus meraih customer, meraih follower, meraih closingan? Yang mau ketik mau, japri ke saya pribadi. Yuk, ya. Yang mau ketik mau japri saya, ya. Karena kan teman-teman chat to everyone masih ditutup, ya. Sebentar ya, saya mau cross check sebentar. Saya mau cross check dulu. Apakah slide-nya sudah muncul? Kalau muncul, boleh katakan muncul, boleh kasih feedback teman-teman. Muncul, oke, sip. Ini dia teman-teman studi kasus yang saya terapkan. Jadi rekan-rekan semua, apa yang disampaikan Mbak Ruli saya terapkan. Saya bukan tipikal yang jago, saya gaptek, saya juga nggak sejago yang teman-teman bayangkan. Saya benar-benar pemula. Di Instagram saya pemula. Saya tuh lebih sering di FB. Saya lebih sering main Twitter dan FB. Tapi itu pun juga pemula. Nggak jago-jago banget. Saya rutin untuk sharing. Nah, buat teman-teman semua yang pengen tahu bagaimana bisa meraih banyak view, follower, customer, mari kita mulai ya. Kita akan belajar sama-sama. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya 12 tahun menjalankan bisnis. Saya banyak menggunakan social media. Saya tidak hanya menjalankan bisnis online dan offline, saya juga seorang speaker, dan untuk sharing, saya juga harus membangun branding. Dari branding yang saya bangun, saya bisa menghasilkan banyak customer, tim penjualan, dan bisa menghasilkan closing. Dan salah satunya Instagram saya optimalkan. Jadi buat teman-teman yang memang serius ingin memaksimalkan sosial media, jawaban saya simple. Harus mengambil keputusan bulat untuk benar-benar memaksimalkan Instagram. Karena pengalaman saya teman-teman ketika saya memulai bisnis dengan sosial media, saya membangun bisnis snack, bisnis skincare, bisnis suplemen, saya banyak menggunakan sosial media. Tapi memang tidak bisa asal jualan. Yang disampaikan Mbak Ruli itu benar. Mas Hermas, apakah harus bangun personal branding? Teman-teman sebenarnya tidak harus bangun personal branding. Sebenarnya, kalau duit kita banyak. Nah, catat teman-teman. Kalau ada duitnya banyak, Anda tembak ads. Kalau duitnya banyak, nggak berseri, bak sultan, hacih keluar duit, nggak perlu bangun sosial media, konsisten, optimasi bio, tembak iklan aja, bayar agensi. Pertanyaan saya, rekan-rekan yang hadir di sini, apakah sudah sultan semua? Kalau belum, saya baru mulai kagak punya duit. Ya, siapa di sini teman-teman yang sama kayak saya? Cung.
Kalau teman-teman, saya 2 hari ini baru ikutan training. Saya baru 2 hari, saya baru pulang dari Bandung ikutan training 2 hari. Ya, belajar tentang Instagram Ads. Teman-teman tahu, belum ngomongin tentang bayar ads-nya. Ini bayar trainingnya 7 juta rupiah. 7 juta itu bayar training tok, belum bayar penginapannya, belum bayar ke Bandungnya, belum bayar makannya, teman-teman. Ya, jadi kalau rekan-rekan bilang, trainingnya baru harganya 500.000, 700.000 mahal. Saya ikutan yang 7 juta, teman-teman. Itu pun belum termasuk bayar akomodasi. Ya, akomodasi maksudnya pulang pergi Jandung. Jadi teman-teman semua sayang kalau nggak praktekin. Ya, jadi kalau rekan-rekan mau benar-benar serius, mari kita belajar sama-sama. Saya memaksimalkan 5 poin ini. Yang disampaikan Mbak Ruli saya terapin. Konten, konsistensi, saya rutin. Ya, awalnya nggak rutin, tapi saya diingetin terus Mbak Ruli. Karena saya di-mentoring sama Mbak Ruli untuk diingetin konsisten. Interaksi Mas Hermas. Interaksi jangan asal chat, oke, top. Saya udah nggak pakai oke, top, keren. Enggak. Saya udah pakai bahasa yang organik, yang natural. Yang natural. Saya memaksimalkan IG Reels, dan saya juga akan berencana untuk posting carousel lebih rutin juga. Ya, intinya rekan-rekan semua wajib menerapkan ini. Nah, saya nggak akan banyak membahas tentang ini karena ini sudah dibahas Mbak Ruli. Saya akan cerita tentang apa yang saya alami. Siap? Siap belajar? Siap. Oke. Alright, mari kita mulai. Yang pertama, kenaikan follower saya meningkat. Jadi follower adalah calon customer. Perhatikan baik-baik. Follower adalah calon customer. Pada saat saya posting rutin, kenaikan follower saya meningkat. Saya mempraktekkan Reels, saya memperhatikan posting konten rutin. Dampaknya adalah ya, tidak hanya ratusan yang nonton, tetapi bisa ribuan, bahkan belasan ribu. Kok bisa? Saya menerapkan apa yang disampaikan Mbak Ruli. Optimasi bio, menggunakan hashtag, menggunakan caption, rutin, menggunakan waktu dan jam yang sama. Ya, nggak boleh bolong 1 hari, saya terapin teman-teman. Itu pun juga saya baru terapin bulan Januari. Baru bulan Januari. Ya, dari sana teman-teman, perhatikan baik-baik. Ternyata jangkauan saya tidak hanya ke follower. Dari 14.000 yang terjangkau, 13.000-nya non-follower. Berarti bukan follower kita, alias follower akun orang. Keren apa keren banget? Coba Cung, keren apa keren banget? Kok bisa Mas Hermas? Ada yang nanya, karena saya praktek. Saya praktek apa yang disampaikan. Jadi 14.000 jangkauan, 13.000-nya itu menjangkau orang yang bukan follower kita. Ya. Jadi kebayang nggak? Postingan kita menjangkau yang bukan follower. Dan artinya sosmed powerful, pakai banget. Kalau tahu caranya. Jadi perhatikan baik-baik, kalau tahu caranya powerful, pakai banget. Tidak hanya itu teman-teman, saya juga nerapin ya, akhirnya bisa tembus 14.000, 13.000, sama dari 13.000 akun postingan berikutnya, 12.000-nya non-follower, 700-nya follower, 12.000-nya non-follower. Artinya apa? Artinya postingan kita direkomendasikan sama si Instagram hingga akhirnya orang bisa melihat dan akhirnya follow kita. Jangan saya kaget teman-teman sehari bisa naik 200 follower dalam 1 hari. Ya, jadi kebayang nggak? Postingannya menjangkau akun yang bukan follower kita. Jadi selama kita bisa konsisten, powerful. Ya, Mas Hermas ini arah jualannya apa sih? Arah jualan saya teman-teman salah satunya adalah jualan snack. Mungkin teman-teman nggak tahu, saya mau bangun beberapa bisnis, salah satu bisnisnya adalah snack. Ya, makanya saya nggak nyangka 3 bulan pertama itu bisa jual 20-30 ribu pieces jualan snack. Nah, itu tadi view. Itu tadi kenaikan follower dan calon customer. Sekarang saya akan men-sharingkan gimana caranya Instagram juga bisa meraih banyak orderan. Jualan retail, ya jualan produk. Perhatikan baik-baik. Saya mau optimalkan bio. Yang disampaikan Mbak Ruli, optimasi bio. Saya sharingin, ini bio saya juga dibantu Mbak Ruli. Udah kayaknya cara terbaik udah belajar sama Mbak Ruli. Ya, daripada belajar sama saya tadi yang 2 hari itu 7 juta gitu di Bandung, ini lebih terjangkau banget. Saya optimasi bio, teman-teman, dan saya bisa meraih penjualan ribuan pieces dalam waktu 24 jam menggunakan pola ini. Dari Instagram, saya melakukan rekrutmen, ya pasukan penjualan, dampaknya adalah ada 300 waiting list yang masuk. 300 waiting list, artinya potensial yang masuk dari sosial media
Banyak. Dari 300 waiting list yang masuk, perhatikan, ada 2.000 pieces terjadi penjualan dalam 24 jam. Sampai sini kebayang nggak teman-teman? Section yang pertama, ya, saya bahas kenaikan view, kenaikan follower, kenaikan calon customer. Section yang kedua, saya sharingkan bahwa terjadi penjualan. Pertanyaan saya, pengen atau pengen? Mau atau mau? Siapa rekan-rekan yang mau tapi nggak harus ikutan training? Saya baru pulang dari Bandung tuh benar-benar baru pulang mandi langsung buka Zoom karena saya mau punya tugas untuk berbagi. Ya, 2 hari barang ya 7 juta gitu ya dari pagi sampai malam, dan saya menyadari bahwa Instagram atau sosial media itu materi yang nggak murah. Ya, pertanyaan saya, siapa yang mau belajar? Ya, siapa yang pengen belajar? Oh, mau. Oke, perhatikan baik-baik. Buat teman-teman, materi kita sudah selesai. Dan rekan-rekan yang hadir ke sesi ini, teman-teman kan diundang ke dalam sesi preview class. Saya ulangi, rekan-rekan diundang ke dalam sesi preview class. Dalam sebuah preview class, berarti ada program utama. Preview itu artinya cuplikan. Ya, preview artinya cuplikan. Artinya ada program utama. Saya pengen bantu teman-teman belajar bagaimana mengoptimalkan akun. Ya, membesarkan akun tidak hanya follower tapi jangkauan. Dan juga bisa menghasilkan closingan. Nah, Mbak Ruli akan membantu, termasuk saya juga akan membantu rekan-rekan semua. Saya mau tanya, siapa di sini yang pengen belajar Instagram tapi dengan budget super terjangkau? Bahkan 150 ribuan udah bisa ikutan. Murah. Mahasiswa bisa ikutan. Ibu rumah tangga bisa ikutan. Yang mau ketik mau. Yo, japri ke saya. Nggak bisa chat to everyone. Japrinya ke saya. Kalau ada program support terjangkau yang bisa membantu rekan-rekan, ya, nah Anda bisa teroptimize IG-nya. Ya, penjualannya bisa teroptimize juga, bisa dioptimalkan. Ya, terutama dengan menggunakan IG. Perhatikan baik-baik. Ini dia. Buat teman-teman yang mau upgrade skill, standby. Saya berdoa 10 menit ke depan. Ini akan berdampak dan mengubahkan hidup teman-teman melalui Instagram marketing. Buat teman-teman yang mau belajar IG dengan intens, ya. Ini beberapa testimoninya. Ya, beberapa alumni-alumni dari kelasnya Mbak Ruli, ya, dari kelasnya program, ya. Bagaimana banyak rekan-rekan yang sudah meraih penjualan, kenaikan follower, kenaikan view karena konsisten. Dan banyak di antara mereka rekan-rekan udah report bagaimana keseruan dari hasil praktek. Artinya teman-teman, kalau rekan-rekan siap untuk praktek dan siap untuk menghasilkan view, follower, customer, dan penjualan, ya, standby, ini dia. Berikut ini adalah program terjangkau yang akan membantu teman-teman untuk mengoptimalkan Instagram marketing. Tapi mohon maaf, program ini sudah kita buka sekitar 14 hari. Jadi hari ini adalah hari penutupan. Saya ulangi teman-teman, kita sudah buka program 14 hari. Hari ini penutupan untuk pre-order termurah. Jadi siap-siap, ini dia. Kita ada 2 program yang teman-teman bisa ikuti. Program A adalah program cara mudah pakai IG untuk pemula. Belajar cara optimasi bio, belajar tentang IG Reels, belajar tentang postingan, memaksimalkan hashtag. Anda akan belajar dan jauh lebih terjangkau dibanding ikutan training kayak saya 7 juta rupiah. Ya. Dan teman-teman, program ini ada 15 session yang bisa teman-teman akses. 1 kali daftar, perhatikan baik-baik, 1 kali daftar, ya, itu bisa belajar berkali-kali. Kita lagi masa pre-order. Jadi teman-teman nanti akan dibuka aksesnya tanggal 11 Februari. Tapi buat teman-teman yang melakukan pendaftaran malam ini, teman-teman akan dapat harga jauh lebih murah. Catat, silakan difoto, silakan di capture, silakan di screenshot. Ini beberapa materi dari Instagram untuk pemula. Ya, ini Instagram untuk pemula. Jadi program e-course untuk yang pemula. Nah, berikut ini untuk yang lanjutan. Buat teman-teman yang memang ingin mengoptimalkan IG buat yang lanjutan. Kita sediakan yang lanjutan, teman-teman. Sama, harga juga terjangkau banget. Ini outline-nya, ini materinya, silakan. Dongkrak bisnis, optimasi profile untuk dongkrak omset, ya, teknik editing video, baca data audience insight, meraih customer dan reseller, ya, membangun personal branding, ya. Teman-teman akan belajar di sesi yang lanjutan. Kalau teman-teman semua nggak ada masalah dengan budget, kami rekomendasikan dengan dua-duanya. Ya, kenapa jauh lebih terjangkau soalnya. Nah, tapi buat teman-teman sebelum melakukan registrasi, perhatikan baik-baik, kita mau info good news. Nah, kita mau info good news, berita baik buat teman-teman semua. Mau? Ini dia.
Buat teman-teman, kita sedang mengadakan pre-order termurah, tapi sudah 14 hari. Jadi hari ini terakhir penutupan untuk pre-order termurah. Ya, catat teman-teman semua. Jadi paket yang A, yang ini, ya, teman-teman tuh nggak harus bayar yang tadi. Teman-teman cuma bayar 169.000. Saya ulangi teman-teman, teman-teman cuma 169.000. Teman-teman mau daftar, saya rekomendasi nggak daftar juga nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman kalau menunda daftarnya, maka menunda buat saya pribadi ya, menunda kesuksesan. Ya, atau enggak kenanya harganya lebih mahal. Atau ikutan training kayak saya 7 juta rupiah 2 hari. Ya, kalau teman-teman mau serius, saya sangat rekomendasikan paket A untuk yang pemula atau paket B yang kanan untuk yang lanjutan. Paket B itu yang ini. Paket B yang lanjutan, yang 169.000. Tapi kalau teman-teman nggak ada masalah dengan budget, 200 ribuan nggak ada masalah, paket A dan B yang harusnya bisa 300 ribuan, 340, teman-teman cuma 240.000, 249, teman-teman udah bisa ikutan programnya. Gimana cara daftarnya? Gampang, WA ke pengundang, ketik nama, underscore paket ke pengundang Anda. Mau paket A, mau paket B, atau paket AB. Ya, nggak ada masalah teman-teman, tapi memang yang order paket A dan B, harga jauh lebih hemat. Ya, saya berdoa semoga program ini bisa menolong teman-teman. Silakan di screenshot, silakan di foto, silakan diserikan ke tim-tim Anda. Mumpung kita masih buka pendaftaran sampai ya hari ini ya, karena kan penutupan malam ini. Ya, silakan teman-teman semua manfaatkan penutupan malam ini, terutama buat teman-teman yang siap untuk mendaftar. Karena kalau malam ini tutup, maka teman-teman akan kena harga yang berbeda. Yuk, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar, ketik di kolom chat. Saya akan bantu teman-teman semua. Jika rekan-rekan ada pertanyaan, ketik di kolom komen. Yuk, silakan. Kalau untuk yang influencer yang mana Mbak Diana? Yang lanjutan. Kalau misalnya sudah bukan pemula lagi, saya sarankan yang kanan. Iya, Mas Ahmad bisa daftar ke pengundang ya. Kalau lupa sama yang mengundang gimana? Teman-teman kalau lupa sama yang mengundang, coba cek siapa yang memberikan link Zoom-nya atau rekan-rekan ada di grup WA yang mana. Di grup WA itu kan ada orang yang memberikan link Zoom-nya, japri orang tersebut. Ya, kalau di grup kelas Instagram, grup saya berarti japri ke saya. Itu kan ada orang yang japri, saya bantu teman-teman. Yuk, silakan. Kalau yang pemula berarti paket A ya, betul Mbak Septianti. Tapi kalau misalnya Mbak Septianti mau belajar pemula dan belajar lengkap, dua-duanya nggak masalah, jauh lebih hemat. Bisa diakses kapanpun, betul Mbak Evrina. Program video session e-course ini bisa diakses kapanpun. Kalau copywriting materinya beda Mbak Hening. Program kita banyakin di Instagram. Kalau copywriting itu e-course-nya yang copywriting. Ya, silakan kalau lagi pertanyaan teman-teman. Sebelum mic saya mati. Ini lowbat ternyata. Yuk, silakan. Apakah bisa untuk bisnis jaringan direct selling? Bisa pakai banget. Karena saya menjalankannya juga. Jadi, saya baru dapat 300 kontak prospek baru dari Instagram. Bisa, sangat bisa. Oh, grup member nanti akan dibuka di bulan Februari, Mbak Fajar. Jangan khawatir. Ya, karena kan kita baru buka akses tanggal 11 Februari. Jadi akan dibuka grupnya pada saat sebelum session dibuka. Materinya via apa? Kalau via Zoom, Mbak Suri Suryani nggak bisa diakses berkali-kali. Kalau via Zoom. Aksesnya kita pakai platform. Ada platform, teman-teman tinggal daftar, nanti ada loginnya, nanti langsung bisa akses kapanpun, dimanapun, jam berapapun. Berkali-kali, daftar sekali, belajar berkali-kali. Kalau ini kan sekali selesai, selesai. Yuk, tanya lagi. Apakah bisa untuk bisnis properti? Bisa, bisa teman-teman. Yuk, tanya lagi teman-teman. Platformnya ada di Telegram. Platform apa nih, Mbak Hening? Grup diskusi atau platform? Enggak, kita platformnya khusus, Mbak Hening. Kita platformnya web-based khusus. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kak Hermas itu bionya tentang mentoring, ngajari marketing. Kok bisa jadi snack? Gimana ceritanya? Aku tuh Kak.
Mbak Efrina, saya membangun beberapa bisnis. Ya, saya punya divisi kelas marketer itu untuk mendampingi emak-emak, ibu rumah tangga, bapak-bapak, semua orang untuk bisa belajar marketing. Saya punya divisi skincare, saya punya divisi suplemen, divisi kolagen, saya punya divisi snack. Ya, jadi divisi-divisi yang saya bangun tuh divisi bisnis. Jadi karena kan saya membangun beberapa bisnis grup ya. Jadi bio saya bukan saya bisnis snack aja, saya bukan bisnis skincare aja, bukan bisnis program apa, tapi fokusnya adalah digital marketing. Kalau belum ada bisnisnya gimana? Nggak apa-apa. Justru Bu Tuti kalau belum ada bisnisnya bisa belajar lebih awal supaya bisa nantinya pada saat punya bisnis bisa teroptimalkan. Ada sesi khusus apakah IG kita udah benar apa enggak? Ada Mbak Efrina nanti di grup khusus ada kok. Ya jangan khawatir. Cukup? Kayaknya udah nggak ada pertanyaan. Apakah besok masih bisa daftar? Teman-teman pendaftarannya malam ini ditutup. Pendaftarannya malam ini ditutup. Kalau bisnisnya macam-macam gimana bionya? Saya Mbak Hening, saya nggak menginfokan beragam beragam bisnis saya. Saya fokus ke Hermas pribadi. Mbak Hening pribadi bisa. Kak ini pembelajarannya gimana? Apakah ada coachnya? Ada Mbak Maria, coachnya ada Mbak Ruli, ada saya. Ada saya, ada Mbak Ruli. Apakah bisa untuk kami yang pemula, ibu rumah tangga? Bisa. Banyak tim-tim kami yang pemula, bahkan ada yang eyang-eyang. Jangan khawatir teman-teman semua. Apakah besok masih bisa daftar? Teman-teman, pendaftarannya ditutup malam ini untuk yang harga termurah. Jadi saran saya registrasi malam ini, japri ke pengundang. Tanya lagi Kak, itu bisnis banyak gitu, apa akun IG-nya dibuat sendiri atau jualannya kenalan di story atau highlight? Saya di IG tidak jualan Mbak Efrina. Tadi disampaikan Mbak Ruli, IG-nya saya tidak jualan langsung. IG-nya saya bangun branding, edukasi produk. Saya jualannya di WA. Tapi malah bisa closing banyak. Karena kalau posting langsung di IG, pengalaman saya nggak bisa closing banyak. Percaya sama saya. Kalau kita posting langsung nggak bisa closing banyak. Paling closing, tapi nggak bisa ratusan, nggak bisa ribuan. Tapi kalau bisa kita arahkan ke kolam prospek kita, itu bisa lebih banyak. Mbak Everina, saran saya daftar, cek link registrasi itu detail kok. Apakah ada cara jualan di sini, ada jualan di sini, disiapin kok Mbak Everina. Japri ke pengundang biar dibantu. Cukup ya teman-teman ya, kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaan, sebentar ya. Mas, saya menekuni bisnis skincare dan produk herbal, gimana cara untuk personal branding, apakah harus pilih salah satu? Mbak Septianti fokusnya customer atau bangun reseller, kalau saya tanya. Kalau Mbak Septianti fokusnya jualan atau bangun tim penjualan. Kalau fokusnya tim penjualan berarti fokusnya sharing tips bisnis. Kalau agen fokus ke bisnis yang paling cepat, skincare atau herbal. Mbak Septianti daftar dari siapa? Coba japri ke pengundang, nanti biar dibantu ya. Yang sudah daftar boleh ketik di kolom chat. Oh iya, saya tuh lupa ya masukin. Saya tuh diingetin Mbak Ruli, teman-teman. Mbak Ruli tuh punya bonus buat teman-teman semua. Ada yang mau? Ada yang mau bonus? Coba. Yang mau ketik mau. Ya, ini Mbak Ruli mau ngasih bonus ke teman-teman. Mbak Ruli tadi ingetin saya. Mau? Yang daftar malam ini siap-siap akan dapat bonus ini. Nah, ini dia. Ya, catat teman-teman semua. Ya. Jadi rekan-rekan bakal dapat bonus 5 bonus. Lihat, fokus ke yang kiri ya. Fokus yang kiri, jangan fokus ke yang kanan. Yang kanan jadwal training. Ya, yang kiri dapat 1 kali konsul IG marketing via Zoom, ebook panduan, 100 template desain siap pakai, contekan konten IG, video session sesi IG marketing. Teman-teman dapat bonus-bonus ini gratis buat yang melakukan pendaftaran malam ini. Ya. Mau, oke. Nih teman-teman siap-siap yang udah daftar kemarin atau daftar malam ini bisa dapat bonus. Pak Hermas, japri ke pengundang. Japri ke pengundang, ya. Kalau misalnya Pak yang mengundangnya nggak aktif bisa japri ke tim. Japri ke tim. Cukup ya teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup? Mas Hermas boleh dibuka lagi outline-nya? Outline yang mana? Yang pemula atau yang lanjutan?
Ini yang pemula, silakan difoto. Silakan difoto. Silakan di screenshot. Sudah? Ini buat yang lanjutan, silakan di screenshot. Silakan difoto. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih buat teman-teman semua, buat rekan-rekan yang sudah hadir. Siap-siap malam ini adalah penutupan ya, karena harga termurah ditutup malam ini. Saya berdoa buat rekan-rekan yang sudah daftar, buat teman-teman yang akan daftar, mendapatkan manfaat terbaik dari program ini. Saya akan akhiri, terima kasih Mbak Ruli yang sudah menyampaikan materi begitu keren, dan saya akan kembalikan ke Mbak Mona selaku host dan moderator, dan kita akan ketemu di member area, di program khusus belajar Instagram untuk yang pemula, untuk yang lanjutan. Semoga bermanfaat, saya kembalikan ke Mbak Mona, silakan. Oke, ya terima kasih Mbak Ruli dan juga Mas Hermas yang udah membagikan materi dan juga infonya buat kita semua ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya, saya pesan jangan lupa untuk materinya silakan dipelajari lagi dan tentunya teman-teman praktekkan supaya bisa mendapatkan manfaat hasil yang maksimal dari materi kita malam hari ini. Terus buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut ya di program e-course yang tadi sudah diinfokan sama Mas Hermas, bisa langsung aja hubungi ke orang-orang yang sudah mengundang teman-teman untuk ikut preview kelas malam hari ini. Tanyakan link pendaftarannya mana. Mau teman-teman daftar yang pemula, mau yang lanjutan, mau ambil yang bundling, boleh. Pilih aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya ya. Dan kalau misalnya, karena kan promonya ditutup malam hari ini ya, saya mau info, kalau misalnya teman-teman merasa, aduh malam hari ini tapi saya nggak bisa ke ATM gitu ya, saya belum bisa transfer, nggak apa-apa teman-teman, amankan dulu aja slotnya, jadi silakan mendaftar dulu, transfernya bisa besok. Tapi yang pasti amankan dulu slotnya ya, karena linknya akan kita tutup malam hari ini. Dan buat teman-teman yang sudah mendaftar, jangan lupa masuk ke member area, karena di sana sambil kita nunggu materinya bisa diakses, teman-teman akan ada info grup khusus ya. Jadi buat yang udah daftar langsung akses ke member area. Caranya gimana? Tanyakan ke yang daftar, tanyakan ke yang mengundang, atau teman-teman bisa juga hubungi nanti ke Mbak Lisa biar dibantu ya. Jadi sambil nunggu materinya akan ada info-info terkait dengan program e-course yang akan teman-teman pelajari. Bonusnya yang tadi diinfokan Mas Hermas juga ada di member area. Makanya yuk tanya gimana sih caranya akses ke member area. Oke, buat teman-teman yang belum daftar, ayo segera tanyakan linknya ke orang yang memberikan info sesi preview kelas ini. Oke, segitu aja teman-teman. Ya, udah jam 9 lewat waktu Indonesia Barat. Saya terima kasih buat teman-teman yang masih standby sampai akhir sesi. Saya berdoa semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, saya akan tutup sesi preview kelas malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Ruli, terima kasih Mas Hermas, terima kasih Mbak Ulfi, dan tentunya terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti sesi preview kelas dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman kesulitan menghubungi siapa yang mengundang ke sesi preview kelas ini, silahkan tinggalkan nomor WhatsApp di direct message saya, supaya nanti akan ada tim kami yang membantu pendaftaran teman-teman semuanya. Oke, ditunggu ya sampai Zoom-nya ditutup. Oke, saya Mona mohon pamit undur diri teman-teman, dan kita ketemu lagi di next session. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.